Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan makna majazi dan makna hakiki. Oke, namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan kemudahan dan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Ya, saya harap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan makna hakiki dan makna majazi. Dalam setiap kata itu pasti memiliki beberapa makna. Ya, terkadang itu maknanya apa anane asli. Nah, tapi terkadang juga memiliki makna yang tidak aslinya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada makna konotatif dan makna denotatif. Ya. Nah, dalam bahasa Arab pun ada namanya makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki itu ya makna apa adanya yang memang itu tanda itu maknanya melekat pada teks itu sendiri. Misalkan begini, ra'aitu asadan fil ghabatin. Aku iki ngerti ngerti singa ning nggone jero alas. Singa ning nggone alas iku wis macam ora? Pantas gak? Sesuai tidak? Kalau sudah sesuai berarti itu makna hakiki. Jadi singa yang dimaksud di situ adalah singa beneran, bukan singa yang lain. Akan tetapi kalau kita mengatakan begini, ra'aitu asadan ala farasin. Saya melihat singa di atas kuda. Wah, saya ada singa, ada kuda. Ini kira-kira memiliki hubungan apa ini? Alaqah apa ini? Yang gitu. Kalau tidak sesuai, maka ini mengindikasikan adanya makna bukan yang sesungguhnya atau makna majazi ya. Jadi makna majaz. Singa dengan kuda ini bisa dihubungkan, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, singa sedang memakan kuda. Yang kedua, singa sedang naik kuda. Tapi mungkin nggak singa beneran naik kuda? Tidak. Berarti ada kemungkinan ada persamaan tasbih di sini dalam makna hakiki dan majazi. Jadi ini ada makna tasbihnya, ada makna majaziyah pada wilayah tasbih. Jadi asad atau singa di sini itu bukan seseorang. Singa itu sifatnya bagaimana? Syuja'. Syaja'ah. Jadi di sana ada syaja'ah. Kendel. Keberanian. Nah, jadi barangkali yang dimaksud adalah mereka yang memiliki sifat berani itu. Berarti kemungkinan besar orang. Jadi ra'aitu asadan ala farasin itu adalah saya melihat singa di atas kuda. Singa yang dimaksud ini bukan singa sungguhan, tapi orang yang gagah berani dia sedang menaiki kuda. Nah, begitu. Jadi ada beberapa qarinah. Ada beberapa tanda. Nah, terus caranya gimana, Pak? Nah, cara untuk mengidentifikasi ada majaz itu, yang pertama kita melihat alaqah. Kalau alaqahnya ini memang sudah sesuai, maka itu makna hakiki. Ya. Alaqahnya. Tapi kalau tidak sesuai seperti yang saya katakan tadi, hubungan antara singa dengan kuda ini apa? Jadi roh itu asadan ala farasin. Ini kira-kira apa hubungannya? Kalau tidak sesuai berarti ini mengindikasikan ada makna majazi. Tapi kalau sudah sesuai ya memang wajar. Nah, gitu. Nah, berarti itu makna hakiki. Contoh yang lain misalkan si tangan panjang masuk penjara. Tangan panjang masuk penjara. Tangan panjang dan penjara ini memiliki hubungan apa? Kalau tidak memiliki hubungan apa-apa, berarti jangan-jangan ini
memiliki makna majazi. Beda kalau mengatakan si tangan panjang, bukan si tangan panjang, Budi memiliki tangan yang panjang. Budi memiliki tangan yang panjang. Bisa nggak tangan itu panjang? Pasti bisa. Wajar nggak? Wajar. Nah, berarti itu makna hakiki. Tapi Budi mendapatkan julukan si tangan panjang. Kira-kira wajar nggak? Kalau tidak wajar, berarti ini ada kemungkinan memiliki makna majazi. Makna majazinya ini alakohnya apa? Ada kalanya musyabahah, ada persamaan, perkemiripan. Jadi ada syaja'ah, ya, ada kelaki-lakian misalkan arijalah, arijal, sifat kelaki-lakian kan begitu. Atau ghairu musyabahah, jadi tidak ada penyerupaan sekalipun. Misalkan kata-kata rahmah kok kemudian bisa diartikan sebagai surga, itu bagaimana? Tapi mungkin nggak mungkin. Rahmah itu rahmahnya Allah itu besok itu kekal. Fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ini akan kekal di sana besok. Kan begitu. Nah, ketika ini ada kemungkinan berarti bisa masuk kan? Tetapi ini tadi rahmah dan surga ini memiliki hubungan apa? Ternyata bukan pada keserupaan, tetapi pada urusan sababiyah. Nah, jadi ada semacam sebab akibat, hubungan sebab akibat. Nah itu. Jadi banyak kali ya. Jadi terus selanjutnya ada qarinah. Nah, jadi setelah tadi kita melihat hubungannya, jadi ketika kita mengidentifikasi majas itu kita melihat hubungan antar kata itu, sekarang kita melihat qarinah. Ada nggak kira-kira qarinah yang menunjukkan itu bagian dari majas? Qarinahnya itu bisa saja lafziyah, bisa saja haliyah. Misalkan kalau lafziyah itu ra'aitul badra fi bidari. Jadi aku iki ngerti rembulan ning gone ngomah. Bulan ku biasanya endi? Rembulan itu pasti di angkasa, tapi kok tiba-tiba di rumah, nah ini langsung ketok kan, bidari. Jadi ini namanya lafdiyahnya. Gak mungkin, ini gak ada kesesuaian, tapi ini muncul. Nah, adar ini tanda-tanda yang berupa lafdiyah. Berarti makna majas, bukan makna yang sesungguhnya. Minan nuri ila dhulumat misalkan. Ini makna haliyah ya. Apakah cahaya dan kegelapan? Cahaya dan kegelapan ini apakah memang dalam arti terang benderang-benderang, terus kemudian yang dhulumat itu gelap gulita? Tidak. Tapi ini dalam haliyah, kondisi. Jadi terang benderang itu diartikan mereka yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Sementara orang-orang yang berada dalam kegelapan adalah mereka yang tersesat, minad dhulumat. Jadi mereka yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada beberapa qarinah. Oke. Dan macam-macam majas itu ada isti'arah. Isti'arah itu meminjam kata. Ada kinayah. Kinayah itu tidak makna yang sesungguhnya. Dia menggunakan makna konotasi. Konotasi apa denotasi ya? Coba nanti cek, saya lupa persisnya ya. Oke, jadi makna isti'arah itu pinjaman. Kalau makna kinayah, kinayah itu bukan makna sesungguhnya, dia akan memakai yang lain. Nah, ini nama kinayah. Nah, nanti juga ada tasbih, nanti ada tasbih. Nah, tasbih nanti ada khusus tersendiri. Oke, nah itu kita langsung masuk saja ke hadis. Misalkan begini. Ada hadis dari riwayat Aisyah Ummul Mukminin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Nabi bersabda. Jadi saat itu ada beberapa istri Nabi ya. Nabi kemudian sabda ngeten, besok di akhirat, di hari kiamat, yang akan segera bertemu saya itu adalah mereka yang paling panjang tangannya. Wah, langsung para istri Nabi kemudian
mengukur tangannya masing-masing. Nah, itu kan ceritanya gitu ya. Fakunna yatatawwalna ayyatuhunna atwalu yadan. Nah, jadi Aisyah langsung kemudian mengukur tangannya Nabi, tangan dari para istri-istrinya Nabi tadi. Siapa yang paling panjang kan begitu? Ini hadisnya dipotong ya, hadisnya dipotong, jadi dipersingkat. Kalau mau cari yang lebih panjang nanti bisa cek di kitab hadisnya. Kalau di sini hadisnya itu ada di kitab Sahih Muslim juz 4. Jadi langsung qalat fakanat atswalana yadan Zainab. Jadi yang paling panjang adalah Zainab. Kenapa kok Zainab? Jadi yang diukur itu bukan karena Zainab memiliki tangan yang paling panjang, bukan, tetapi Zainab itu adalah istri Nabi yang paling sregep dalam bekerja, paling rajin bekerja, dan kemudian dia yang pertama kali untuk mendermakan, menginfakkan harta dari pekerjaannya tadi. Jadi dia banyak bersedekah. Maka dalam hal ini disebut Nabi sebagai tangan panjang, bukan maling. Nah, di Indonesia tangan panjang kan maling ya. Nah, tapi nenggone hadis ini adalah mereka yang suka berderma dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, begitu. Apakah makna majazi ini selalu diterima oleh kelompok-kelompok muslim, Pak? Tidak semuanya bisa menerima ini. Ya, nanti contohnya sedikit. Mana sih tadi saya sudah baca kok. Tidak semuanya diterima. Sudah pakai hadis yang atas tadi. Misalkan nomor berapa ya tadi? Nomor 9. Nah, ini pakai hadis yang ini aja ya. An Aisyah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbihi. Nah, ini hadis qudsi termasuk ya. Indikatornya apa? Ini ada ini. Idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Ini kalau kita pahami secara literal, bahwa ketika ada seorang abd atau hamba itu hendak mendekatkan diri pada Allah satu jengkal, ternyata Allah satu dira. Nah, ketika hambanya itu satu dira, Allah satu dipa, satu depa. Nah, terus apabila hambanya itu mendekati Allah dengan jalan kaki, Allah akan berlari. Nah, ini kalau diartikan secara literalnya, maka kita akan jatuh pada mujassimah sebagai kelompok mujassimah, dan juga kelompok mu'tazilah pun demikian aslinya. Dia menerima konsep ada indrawi lah, jadi ada sesuatu yang jisim. Jadi Allah itu lari ya pakai kaki. Nah, begitulah, kira-kira begitu. Nah, kenapa begitu? Karena kelompok Mu'tazilah ini menolak makna majazi. Dia nggak mau. Jadi ini bagian dari tamsil, nggak bisa itu. Jadi harus diartikan sebagai makna aslinya. Tapi oleh kelompok Sunni, bukan begitu. Tapi itu bagian dari bagaimana Allah itu lebih peduli daripada kepedulian hambanya pada Allah. Nah, gitu. Jadi apabila hambanya hendak Allah justru lebih peduli daripada apa yang ia inginkan, kan begitu. Terus juga masalah ini ketika neraka, istaqatin naru ila rabbiha. Jadi api neraka ini protes pada Allah. Akala ba'di ba'dun, apakah nanti kami saling memakan satu sama lain? Kan begitu. Waja'alaha nafasa ini. Jadi Allah kemudian membuat mereka menjadi dua nafas. Yang pertama itu ketika musim panas.
wa nafasan fis soif nenggone waktu rendeng menghujan. Nah fa amma nafsa fis syita'i fajam harir. Nah nenggone waktu panas maka itu akan ada semacam uap panas. Nah, sementara kalau dalam musim hujan ada uap dingin. Nah ini biasanya hadis ini digambarkan bahwa panasnya udara itu karena apa jenenge? Panasnya api neraka. Jadi uapnya ya nek cara ngono ya uapnya lah ibaratnya. Tapi dinginnya ini dinginnya neraka begitu. Ceritanya begitu awalnya. Tapi ini kemudian ditolak oleh beberapa kelompok. Gak seperti itu ya. Bukan begitu itu. Jadi panasnya dunia itu bukan karena api neraka. Dinginnya dunia bukan juga dari dinginnya api neraka. Hadis di atas itu justru menggambarkan bahwa di neraka itu siksanya kompleks. Ada dingin, ada panas dan seterusnya. Ya, jadi tidak semuanya, jadi kata-kata nar itu tidak hanya sebatas sebagai api yang panas, tidak. Tapi siksaan neraka itu bisa saja berupa rasa dingin. Nah, begitu kira-kira. Ya, itu kira-kira. Lah, dalam memahami hadis ini pun banyak hal lain ya. Misalkan dalam hadis-hadis ahkam ini ya. Kata-kata aulamastumun nisa. La ayyud'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairan lahu min an yamassal ra'atan la tahillu lahu. Sungguh kepala seorang di antara kalian dijahit dengan jarum besi itu lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Ini kalau diartikan letterlek, orang ini besok itu kepalanya akan dijahit itu lebih ringan. Nah, sebenarnya lebih ringan daripada orang yang menyentuh perempuan lain yang tidak halal baginya atau ghairu mahram, tidak istrinya, lain jenis, ghairu mahram ya disentuh. Nah ini kalau kita memahami ini, wah berarti saya menyentuh orang perempuan lain, ini berarti siksa saya seharusnya lebih pedih ini, lebih pedih daripada dijahit menggunakan jarum besi. Oh saya jangan-jangan ini kata-kata yang masa ini memiliki makna lain. Nah ini hadis-hadis ahkam. Nah, kemudian dilacaklah kata-kata masa itu berarti majasnya ini berarti kinayah, meminjam kata. Karena Al-Quran itu terkadang tidak menggunakan bahasa-bahasa vulgar. Al-Quran itu memang terkadang menggunakan bahasa-bahasa pinjaman, kinayah, isti'arah dan yang lain-lainnya. Jadi misal ad-dukhul, nah, al-wat'i, terus apa lagi? Itu bimakna al-jima', hubungan seks. Nah, hubungan seks. Jadi itu mason itu kata-kata kinayah, bukan makna yang sesungguhnya. Jadi besok yang dihitopi oleh hadis itu adalah mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Karena itu dia menggunakan bahasa kinayah. Nah, pinjamannya bahasa kinayah. Nah, gitu. Oke, paham ya? Jadi ad-dukhul dan yang lain-lainnya itu. Al-Quran sering juga menggunakan bahasa-bahasa yang ya tidak vulgar lah. Misalkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, jadi perempuan-perempuanmu itu adalah ladang bagimu, maka tanamilah sesuka hatimu, anna syi'tum. Kan begitu. Harsun. Bukan ya bahasanya tidak menggunakan perempuanmu itu adalah orang yang semacam produsen anak, bukan, tapi harsul lakum. Nah, kan begitu, dia menggunakan istilah yang sangat lembut. Jadi seorang perempuan yang diseumpamakan dengan ladang untuk ditanami begitu. Jadi banyaklah nanti ya, nanti bisa dibaca sendiri di jurnal ini.
Tapi ada beberapa majas yang perlu diwaspadai. Nah, perlu diwaspadai. Misalkan begini. Al-humma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma'i. Sakit demam itu berasal dari semburan neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Wah, ini kalau kita memahami secara literal, maka seakan-akan panas itu gara-gara disembur dengan api jahanam. Maka ini dengan air. Tidak seperti itu. Dari cara memahaminya ini, kita harus ngecek terlebih dahulu secara laboratorium. Jadi dia itu mengecek dengan menggunakan laboratorium ini. Jadi panas itu karena apa? Karena virus atau karena apa? Kan begitu. Jadi bukan karena setiap panas itu pasti karena uapnya dari neraka jahanam, semburan dari neraka jahanam, kemudian disebul dikasih kompres dengan air. Tidak seperti itu. Oke, jadi ini perlu ditakwil lagi. Gitu. Jadi tadi ada beberapa indikator sehingga ketika kita tahu indikatornya adalah alaqah dan qarinah tadi. Alaqahnya itu ada berupa ya kesesuaian itu, dan apakah itu dia sesuai atau tidak. Kalau memang sesuai berarti itu sudah mengarah ke makna hakiki, tapi kalau tidak sesuai ya maka itu bisa ada kemungkinan menggunakan makna majazi. Ya, qarinah ini ada qarinah lafdiyah, ada qarinah ghairu lafdiyah. Qarinah lafdiyah ya seperti tadi ning gone teke wis ketok langsung. Ra'aitu asadan fi apa misalkan fi qaryati. Nah, ini aku ngerti singo ning desaku. Kira-kira itu makna asli apa tidak? Nah, silahkan dijawab sendiri kan begitu. Tapi kalau saya mengatakan ro'a itu asadan fil manami, saya melihat singa dalam mimpi. Nah, kira-kira ini asad makna sesungguhnya atau tidak ini? Nah, begitu. Ada qarinahnya. Ada qarinahnya. Itu qarinah lafdiyah. Kalau qarinah ghairu lafdiyah ya banyak sekali lah. Nah, oke. Oke. Banyak nanti dalam hadis itu ada makna hakiki dan makna majazi. Jadi nanti silahkan dipahami lebih lanjut dari jurnal yang saya kirimkan nanti dan beberapa pokoknya intinya kalau kalian dulu pernah belajar ilmu balaghah, pernah bagian ilmu bayan, nanti pasti akan mengetahui makna hakiki dan makna majazi. Gitu kira-kira. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.